Halo semua, jumpa lagi dengan saya Devri Saipullah. Kita bicara lagi soal Barcelona, Liga Champion. Karena pada dini hari tadi, atau kemarin tadi kita menyaksikan sebuah pertandingan yang sangat seru. Dan pertandingan antara Barcelona melawan Inter Milan di leg pertama semifinal Liga Champions membuktikan bahwa Inter Milan tidak bisa dianggap remeh. Dan ada satu garis besar dari pertandingan itu bahwa kita melihat bagaimana Inter Milan tampil sangat pragmatis. Tidak perlu banyak menguasai bola. Tidak perlu banyak menyerang. Yang penting pragmatis, sekali peluang bisa cetak gol. Dan itu terjadi, benar-benar terjadi. Bagaimana pasukan, bisa dibilang pasukan tua pasukan senior Inter Milan ini mengkadali, istilahnya mengkadali pasukan muda Hansi Flick. Pengalaman mereka dan taktik yang diterapkan oleh Simone Inzaghi saat melawan Barcelona benar-benar berjalan dengan baik. Kita lihat bagaimana gol cepat dari Marcos Thuram, tak disangka bisa terjadi begitu cepat. Lalu gol dari Denzel Dumfries, 2 gol lewat bola mati. Kita tidak menyangka ini bakal terjadi. Kita tidak menyangka Barcelona akan kebobolan banyak gol. Tapi itulah Barcelona Kita melihat Barcelona bisa kembali comeback dari skor 2-0, menyamakan 2-2, lalu tertinggal lagi 3-2, dan akhirnya imbang 3-3. Mengapa bisa hasil imbang di laga ini? Harusnya di laga kandang, seperti yang dikatakan Rapinha, Barcelona tidak kebobolan sebanyak itu, gol sebanyak itu. Kita mengharapkan bahwa pertahanan Barcelona lebih baik tapi itulah yang dilakukan Barcelona musim ini. Itu bukan sebuah hal yang pertama kali terjadi di musim ini Barcelona. Lebih tepatnya sejak awal tahun Barcelona bisa comeback atau mengejar ketertinggalan gol dalam 7 kesempatan. Real Madrid 2 kali mengalami itu. Atletico Madrid 2 kali. Benfica. Dan terakhir Inter Milan. Jadi kalau kita berharap pertahanan Barcelona kenapa terlalu longgar, ya itu memang gaya mainnya. Yang jadi masalah adalah kelelahan para pemain. Kita tahu bahwa Barcelona sejak jeda internasional main tiap 3 hari sekali Jadi tiap 3 hari main lagi. La Liga, Liga Champions, Piala Raja, utamanya di bulan April. Begitu padat. Kelelahan inilah yang menyebabkan pemain-pemain Robert Lewandowski, lalu ada juga Alejandro Balde cedera. Dan terakhir yaitu Jules Kounde, bek kanan Barcelona, juga mengalami cedera dan kemungkinan absen selama 2 minggu. Bahkan Lamine Yamal juga di awal laga sempat mengalami tidak enak di kakinya. Dan konon diberi painkiller sehingga bisa main kembali. Itulah efek dari permainan ofensif Barcelona. Ditunjang latihan fisik yang keras dan juga umur para pemain yang masih muda itu memungkinkan. Jadi sebenarnya bisa saja pertahanan Barcelona lebih baik, tapi karena faktor kelelahan itu bisa terjadi. Tapi yang hal positifnya yaitu bisa comeback lagi. Dan itulah yang menjadi ciri khas Barcelona. Dan kita tahu bahwa kelemahan tanpa Balde ini juga diekspos oleh Inter Milan Serangan banyak dari kanan.
bagaimana Inter Milan cukup melepas umpan-umpan tarik saja, tidak perlu banyak gocek, oper sedikit-sedikit ke depan, langsung dari sayap, memanfaatkan sayap, kecepatan dari Di Marco dan Denzel Dumfries, lalu lepas umpan tarik. Cukup begitu. Ya, kita berharap memang di leg kedua tidak terjadi seperti itu ya. Barcelona bisa memperbaiki pertahanannya. Dan kalau itu bisa terjadi, peluang menang akan terbuka. Karena saat ini menurut saya peluangnya 50-50 ya. Kita tidak bisa menganggap enteng Inter Milan yang di Liga Champions tampil luar biasa. Dan di leg kedua nanti, Barcelona juga mendapatkan kabar baik karena konon Alejandro Balde dan Robert Lewandowski pulih kembali. Jadi kemarin posisi bek kiri kosong atau kurang maksimal, sekarang bek kanan karena Jules Kounde yang absen. Tapi kiri sekarang kemungkinan diisi lagi oleh Balde. Ini kabar baik karena Balde sudah membuktikannya. Jelas lebih baik dari Gerard Martin yang hanya pelapis. Balde ada pilihan utama. Dan tentunya ini semakin membuka peluang Barcelona dan memperbaiki kesalahan-kesalahan di lini belakang. Karena yang perlu diperbaiki dari Barcelona adalah konsentrasi. Di dua laga terakhir melawan Real Madrid dan Inter Milan terbukti sangat lemah dalam mengantisipasi bola mati. Madrid pun mencetak 2 gol lewat bola mati. Inter Milan 2 kali juga lewat bola mati. Jadi kemungkinan itu akan diperbaiki. Adanya Lewandowski di lini depan juga tentu menjadi lebih baik ya, walaupun Ferran Torres bukannya buruk, tapi memberi opsi lebih baik. Dan ini akan membuat pertandingan semakin seru. Inter Milan tampil di kandang, menurut saya tak akan berubah ya, main seperti gaya yang sama seperti di Olympique Louis Campanis, tidak akan banyak berubah. Barcelona pun tidak akan banyak berubah. Yang membedakan adalah pemain-pemainnya. Yang paling penting adalah kebugaran pemainnya. Utamanya untuk Barcelona, karena mereka benar-benar akan ofensif di leg kedua nanti. Jadi peluangnya 50-50. Kita tidak bisa menyebut karena Barcelona banyak nyerang, peluang itu bisa terbuka. Karena Inter Milan juga pragmatis sekali. Kita lihat apakah kepragmatisan atau ambil jalan mudahnya aja gitu ya, tak perlu banyak gocek, ini akan berhasil di markas sendiri yang pastinya agak menyerang juga ya, karena main di depan fans mereka. Ini menarik. Dan ini membuat siapa yang akan lolos ke final masih terbuka. Begitu juga Arsenal dan PSG. Demikian teman-teman ulasan saya, semoga menjadi informasi berguna untuk teman-teman untuk menikmati laga Liga Champions lainnya. Terima kasih dan salam olahraga.